Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kelima. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kala Hati Rapat Tertutup. Seperti yang dikhawatirkan Yunus, Tuhan berbelas kasihan dan mengampuni penduduk Niniwe. Yunus yang menginginkan kebinasaan Niniwe begitu marah sehingga dia memilih mati. Melihat reaksi Yunus, Tuhan bertanya, "Layakkah engkau marah?" Dan apa yang kemudian terjadi? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Terjemahan ini kurang tepat. Teks Ibrani Wayatsa Yona min Ha'ir seharusnya diterjemahkan menjadi maka keluarlah Yunus dari kota itu. Apa artinya? Begitu Yunus mendengar pertanyaan Tuhan, layakkah engkau marah? Dia langsung meninggalkan Niniwe. Tanpa menjawab, tanpa pamitan, tanpa berbicara sepatah kata pun, Yunus langsung pergi. Respon yang keterlaluan itu menunjukkan betapa Yunus sama sekali tidak mau menerima koreksi atas sikapnya yang salah. Respon Yunus yang tidak pantas itu menunjukkan sikap Yunus yang amat tertutup, yang menolak mengakui pandangannya yang salah, dan menolak mengoreksi prinsipnya yang keliru. Sampai ujung kitab Yunus, Alkitab tidak menceritakan bagaimana akhir sikap Yunus. Ada pelajaran berharga yang patut kita ambil dari sana. Ketertutupan ternyata bisa sedemikian parah, sehingga sedikit pun tidak ada kesediaan untuk mendengar pendapat yang berbeda. Setitik pun tidak ada celah untuk menerima kritik, apalagi melakukan koreksi diri atas pandangan dan sikap yang keliru. Kisah Yunus adalah kritik yang keras terhadap ketertutupan, sekaligus ajakan untuk serius menjauhi ketertutupan dan menggantinya dengan keterbukaan. Ketertutupan adalah tembok yang tebal yang tidak memberikan jalan bagi perbaikan dan perubahan. Dari O.S. Ryler. Oke, sekarang mari kita bahas. Ketika manusia melihat kejahatan yang tidak dihukum sebagaimana mestinya, apakah berdosa kalau kita marah? Bukankah hal tersebut adalah hal yang wajar? Tetapi mengapa dalam kisah Yunus, Tuhan mempertanyakan kemarahan Yunus ketika melihat bangsa yang kejam seperti Niniwe tidak dihukum? Oke, kita baca Yunus pasal yang keempat ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya dia mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak.
Oke, mari sekarang kita bahas ya. Pertobatan yang mengesalkan. Saudara, ini agak aneh ya. Seharusnya kalau ada pertobatan kan seneng ya. Tapi ini ketika ada orang bertobat, maka nabi yang membuat orang bertobat itu malah kesel. Hah, ini sangat sangat fenomena yang sangat aneh. Nah, kita mau menyelidiki ya. Kenapa kok ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya membuat Yunus itu kesel? Gitu ya. Kalau kita lihat flashback, Yunus pasal yang ketiga ayat 10, dikatakan ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka ini, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Tuhan ini mengampuni daripada kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Nah, frase menyesallah Allah, jangan dipermasalahkan ya. Karena kalau kita mikir gini, tuh Allah kok bisa menyesal sih? Berarti kalau Allah bisa menyesal, berarti kan Allah itu tidak maha tahu. Karena manusia itu menyesal karena juga tidak maha tahu kan? Kan kayak gitu. Kata frase menyesal Allah itu menggunakan gaya bahasa antropomorfisme. Antropomorfisme adalah bentuk gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang melukiskan Tuhan seperti manusia. Gitu ya. Jadi ada tangan Tuhan, menyesala Allah, dan seperti itu. Anthropos itu manusia, morphos itu adalah bentuk. Oke? Jadi jangan bingung dengan perkataan menyesala Allah. Itu adalah bentuk gaya bahasa antropomorfisme. Oke, sekarang kita kembali. Karena Allah tidak jadi menunggang balikan dari kota Niniwe, itu yang membuat Yunus kesal. Nah, kita tanya lagi. Kenapa kok Yunus itu kesel ketika kota Niniwe itu yang tidak jadi ditunggang balikan? Kenapa kok kesel? Kalau kita membaca Nahum pasal yang ketiga ayat 1-4. Nahum ini berbicara khusus tentang orang-orang Niniwe. Mari kita lihat ya. Celakalah kota penumpah darah itu, maksudnya Niniwe. Seluruhnya itu dusta belaka, penuh perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tak habis-habisnya mayat-mayat, orang-orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya itu karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Jadi saudara, kalau kita lihat Nahum 3 ayat 1-4, bangsa ini bangsa yang kejam dan penuh dengan keberdosaan yang menjijikan. Sehingga ketika Yunus melihat bangsa ini, modelnya seperti itu. Bagi Yunus, paling pas ya bangsa ini itu dihukum, dihancurkan. Menurut Yunus seperti itu. Kemudian katanya yang gini. Lalu berdoalah ia kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan, ketika aku masih di negeriku, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, Engkau adalah Allah yang maha kasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Berarti Yunus tahu, ketika dia diunus ke bangsa Niniwe, pasti bangsa Niniwe nanti bertobat. Nah, sebelum pasal 4 ini, di dalam Yunus pasal 1 memang dikisahkan Yunus itu mau lari. Jadi perkataan Yunus mau melarikan diri ke Tarsis itu ada di Yunus pasal yang pertama. Ya, nah, dari sudut pandang manusia gini ya, seseorang yang berbuat jahat harus tanggung hukuman dong. Bahkan kalau perlu mereka merasakan hukuman yang mematikan atas kejahatannya mereka supaya tidak ada orang yang berbuat jahat seperti mereka lagi. Tapi dari sudut pandang Tuhan, Tuhan itu mengasihi mereka yang tidak akan pernah bisa membayar hutang dosa mereka di hadapan Tuhan. Jadi prinsipnya adalah seseorang tidak perlu dikasih dulu untuk bisa mengasihi. Bahkan orang bisa mengasihi di tengah kesakitan yang melanda kehidupannya. Ini prinsipnya Tuhan, dari sudut pandang Tuhan seperti itu. Seseorang Kristen, apakah seorang Kristen tuh perintah mengasihi itu tergantung daripada kondisi kita? Apakah ketika kondisi kita itu sedang tidak dikasih oleh orang lain, maka itu bisa dijadikan alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang lain? Tidak, bukan? Karena perintah untuk mengasihi orang lain itu senantiasa
senantiasa ada dan tidak peduli kondisi kita itu seperti apa. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ini pertanyaan yang sangat membingungkan ya. Firman Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Sebuah pertanyaan yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena bukankah kita menginginkan kejahatan itu dihukum? Bukankah kita menginginkan kejahatan dieliminasi keberadaannya di dunia ini? Bukankah kota yang jahat seperti Niniwe itu memang pantas di bumi hanguskan seperti Sodom dan Gomora? Saudara tahu cerita Sodom dan Gomora ya, yang dihancurkan oleh Tuhan karena keberdosaannya mereka. Kenapa kok Niniwe sama-sama seperti Sodom dan Gomora? Mereka berdosa, penduduk kotanya itu berdosa, raja-rajanya berdosa. Kenapa kok tidak ditunggang balikan sama seperti Sodom dan Gomora? Why? Apa salahnya marah ketika melihat Niniwe diselamatkan oleh Tuhan? Apa yang salah? What's wrong with that? Gitu loh. Kan kita menjadi bingung. Kita lihat selanjutnya. Yunus keluar yang meninggalkan kota itu. Dan kalau kita perhatikan, Yunus ini menarik ya. Yunus tuh mendirikan sebuah pondok. Artinya dia tuh pengen tinggal lebih lama di luar kota itu ya, yang di sebelah timur. Jadi Yunus mengharapkan sesuatu terjadi berkebalikan dari apa yang dilihatnya. Kan dilihatnya, waduh bertobat, Rek. Tuhan tidak jadi menghukum ya. Coba sih, aku mau lihat seberapa lama mereka bisa bertobat. Mungkin begitu ya kira-kira ya. Bahkan Yunus mungkin ingin memantau Niniwe dalam waktu yang agak lama. Niat sekali sampai mendirikan daripada pondok ini. Dalam hal memantau kota ini, Yunus sengaja keluar kota. Kenapa kok Yunus sengaja keluar kota? Karena Yunus tidak mau terlibat dalam pertobatan dari seluruh penduduk Niniwe. Tidak mau. Biasanya kalau kita dengar ya, dari orang yang belum percaya menjadi percaya Tuhan, kita tuh kan pengen dekat ya sama mereka. Karena apa? Karena pengen tahu, kok bisa engkau berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa ceritanya. Bagi orang-orang Kristen, ini cerita yang menarik. Kenapa? Perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu hal yang sangat-sangat menarik sekali. Karena kaya, cara Tuhan menyelamatkan itu sangat kaya dan kita ingin tahu cara Tuhan itu seperti apa. Bagi saya pribadi menarik sih. Mendengar kesaksian seorang yang sudah bertobat, dulunya jauh dari Tuhan, atau bahkan dulunya membenci Tuhan Yesus. Tapi sekarang bisa bertobat. Ini menarik suatu perubahan ini. Melihat karya-karya Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang beriman. Ini menarik sekali. Tapi bagi Yunus, itu tidak menarik. Karena apa? Saya tuh ingin mereka mati. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Apa yang saya lihat tidak sesuai dengan keinginan saya. Maka saya ingin menjauhkan diri. Begitu kira-kira pemikiran Yunus. Nah, sekarang kita lihat ayat 6 ya. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak. Nah, saudara lihat ya. Walaupun Yunus itu memiliki harapan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan harapannya selamat, Yunus melamatkannya mereka dibinasakan. Tuhan itu tetap sayang kepada Yunus. Yaitu Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk memberikan keteduhan di tengah cuaca yang terik. Kalau saudara perhatikan, apakah Yunus berdoa untuk pohon jarak itu? Tidak. Yunus tidak sekalipun berdoa untuk pohon jarak itu. Tetapi Tuhan tahu kebutuhan Yunus. Karena di Timur Tengah itu cuacanya panas. Sehingga kalau tidak panas, tak mungkin mendirikan pondok untuk berteduh dan lain sebagainya. Panas. Tapi Tuhan tahu, dengan kehadiran pohon jarak yang melampaui kepala Yunus, berarti bisa menaunginya, itu Yunus kemarahannya itu bisa agak lega. Karena apa? Terhindar dari terik sinar matahari. Saudara ingat ya, kata kuncinya atas penentuan Tuhan Allah. Ayat 7. Tapi keesok harinya ya, tidak usah lama-lama ya. Ketika fajar menyingsing, memulai hari ya, fajar menyingsing kok, ya toh. Atas penentuan Allah sekali lagi, datang seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu hingga layu. Terus kemudian agak siangan sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas. Sehingga sinar matahari itu menyakiti kepala Yunus. Saudara kalau kita lihat ya, penentuan Tuhan Allah ini diulang 2 kali di ayat 7 dan 8. Di ayat sebelumnya yang kita baca juga diulangi. Saudara lihat ya, atas penentuan Allah 3 kali diulang. Berarti dari sini kita melihat ya, indikasinya segala sesuatunya itu terjadi
atas penentuan Allah. Baik itu sesuatu yang menyenangkan kita, seperti dalam hal ini adalah pohon jarak menyenangkan Yunus, maupun sesuatu yang tidak menyenangkan kita, seperti ulat, angin timur, sinar matahari, yang tidak menyenangkan daripada Yunus. Karena ketika adanya ulat, angin timur, dan sinar matahari, dia jadi kepanasan lagi gitu loh. Nah, Yunus ini semakin putus asa ya melihat kondisinya ya. Karena kota yang diharapkan untuk dihancurkan, ditunggu berhari-hari kok nggak dihancur-hancur. Kemudian dirinya itu disiksa dengan panas terik sinar matahari yang ekstrim, sehingga membuat dirinya kesakitan. Jadi sakit secara rohani dan jasmani. Sehingga itulah sebabnya Yunus berkata, rebahlah dia dengan lesu dan berharap supaya mati. Weslah, daripada tubuhku ini sakit, jiwaku sakit, mending aku mati daripada hidup. Dan tidak selalu kondisi yang tidak menyenangkan, itu adalah hukuman Tuhan. Ini kan kondisinya tidak menyenangkan ya. Yunus kan mengalami kondisi yang menyenangkan. Itu bukan hukuman Tuhan. Tetapi lebih ke arah bagaimana Tuhan mendidik kita supaya jadi semakin mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Ini poin penting sekali loh. Dan setiap kejadian yang tidak menyenangkan itu adalah hukuman Tuhan atas keberdosaan kita. Tetapi lebih ke arah bagaimana Tuhan mendidik karakter kita untuk menjadi seperti yang Dia mau. Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Ini pertanyaan kedua ya. Ketika Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Yunus ngomong dengan, jawab dengan mungkin dengan nada tinggi ya. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara, mari kita pelajari paralelisme pohon jarak ini dengan keselamatan kota Niniwe. Pohon jarak itu memberikan kenyamanan pada Yunus. Betul ya? Yang seharusnya Yunus tidak layak atau pantas mendapatkannya. Kenapa kok Yunus tidak pantas mendapatkannya? Lah karena Yunus itu mendirikan pondok di luar kota untuk mengharapkan orang Niniwe itu berdosa lagi kok. Padahal Tuhan itu kan sudah ngampuni. Nah kalau Tuhan sudah ngampuni kok ngapain dia ngarep orang Niniwe itu berdosa lagi dan pengen lihat ini bisa berapa lama tahan dia itu bertobat. Kalau misalnya dia berdosa lagi, pasti Tuhan akan menunggang-nunggangan. Loh, ini kan namanya tidak sesuai. Tapi pohon jarak tetap diberikan Tuhan kepada Yunus untuk memberikan kenyamanan. Nah, sekarang kita lihat paralelisasinya dengan keselamatan kota Niniwe. Keselamatan Tuhan berikan kepada kota Niniwe membuat bangsa tersebut menerima pengampunan daripada Tuhan. Pertobatan dari dosa-dosa mereka. Yang seharusnya mereka tidak pantas mendapatkannya. Sama toh? Yunus tak pantas mendapatkan pohon jarak. Karena dia mengharapkan sesuatu, keinginan dia dengan kehendak Tuhan itu berbeda. Orang Niniwe juga tidak pantas mendapatkan keselamatan. Karena keberdosaannya orang Niniwe tidak sama dengan kekudusan Tuhan. Tetapi toh orang Niniwe mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ketika kenyamanan Yunus ini direnggut, Yunus langsung marah dan merasa pantas untuk mendapatkan kenyamanan tersebut. Seharusnya sikap Yunus ini tidak boleh marah ya. Karena Yunus tidak berbuat sesuatu apapun yang berjasa sehingga membuat Tuhan atau mengharuskan Tuhan menumbuhkan pohon jarak itu. Kan enggak. Jadi pohon jarak itu ilustrasi atau gambaran adalah kasih karunia Tuhan terhadap kehidupan Yunus. Ngerti ya maksudnya ya? Mari kita lihat. Paralelisme pohon jarak dan penduduk Niniwe. Lalu Tuhan berfirman, engkau loh sayang sama pohon jarak itu. Yang untuk sedikit pun untuk pohon jarak itu kamu tidak berjerih payah. Engkau tidak tumbuhkan. Satu malam itu tumbuh, kemudian besok malam kau binasa. Tapi terhadap yang sederhana itu engkau sayang. Betul ya? Jadi pohon jarak itu ya, kan mengakibatkan kenyamanan dan timbul ada bukan karena usaha Yunus. Dan membuat Yunus nyaman. Saudara perhatikan ayat 11. Bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe, kota yang besar itu. Penduduknya lebih dari 120.000 orang. Jadi pengampunan Tuhan atas dosa-dosa Niniwe itu seperti mengakibatkan sesuatu yang positif kan? Sama seperti pohon jarak mengakibatkan sesuatu yang positif dalam kehidupan Yunus. Keselamatan tidak dihukum karena keberdosaannya. Dan bukan karena Niniwe melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Bukan. Karena mereka
berdosa, mohon pengampunan, berpuasa. Bukan karena mereka melakukan perbuatan baik. Kalau mereka melakukan perbuatan baik mereka tidak mungkin bisa menebus daripada keberdosaan mereka. Karena kejahatan mereka, orang Niniwe itu sangat luar biasa, sangat kejam sekali. Jadi ketika ada frase begini, tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, itu menunjukkan bahwa orang-orang Niniwe tidak mengenal standar kebenaran di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, ada banyak orang yang tidak mengenal standar kebenaran Tuhan itu seperti apa. Contoh, ketika seorang berbuat baik, orang merasa nyaman dengan perbuatan baik. Oh, pokoknya aku berbuat baik. Pokoknya aku tidak merugikan orang lain. Pokoknya aku tidak buat susah orang lain. Dan merasa nyaman dengan filosofi seperti itu. Padahal, ketika suatu perbuatan tidak dilakukan kepada Tuhan dengan alasan cinta Tuhan, maka perbuatan itu adalah berdosa. Betul ya? Jika engkau, 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, maka lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri sendiri. Bukan untuk, pokoknya kalau misalkan aku berbuat baik, ya harapannya orang baik berbuat aku. Jadi fokusnya perbuatan baik secara humanis, itu adalah berfokus pada diri sendiri. Bukan for the glory of our God. Bukan itu. Padahal, perbuatan baik itu adalah ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu suatu hal yang sederhana. Ada perbedaan prinsip yang jelas antara orang yang sudah mengenal Tuhan dan orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi memang di akhir cerita Yunus ini ngantung ya. Apakah Yunus kemudian itu berubah sikapnya? Kita tidak tahu. Karena Alkitab tidak menceritakannya. Tetapi setidaknya kisah ini mengajarkan kita bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah. Kita sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya, tetapi Tuhan layakan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita, yang bangkit, yang mati untuk menebus kita. Tuhan Yesus memberkati.